Bab 3001, Menggali Lubang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Apa, alam semesta pertama menginginkannya. Bahkan orang-orang Tianzu pun terkejut. Ini adalah peristiwa besar untuk membuat pertempuran seperti itu. Xuan Huangxi, Kaisar dari Dinasti Abadi. Perampokan nyamuk hitam kita, sebenarnya berani tinggal di medan bintang penyihir. Orang ini bukan 3 kepala dan 6 lengan. Keberanian itu terlalu besar. Tiba-tiba mendengar berita itu, Wensing dan otot abu-abu segera mengubah wajah mereka. Mereka semua kehilangan suara. Tentu saja, yang terakhir dimuat, dia memiliki pengetahuan umum tentang masalah ini dari Ye Xuan. Ye Xuan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Zhuo Fengtai sama-sama telah bersiap untuk pencegahan. Namun, untuk identitasnya, Ye Xuan secara alami tidak dapat mengatakan lebih banyak. Ya, sekarang Zhuo Fengtai dan 2 orang abu-abu, diperkirakan mereka semua menganggapnya sebagai pangeran. Pada saat ini juga ada ritual kuil leluhur lain yang datang dan menyelinap masuk, dan mengatakan bahwa itu adalah armada benteng Kaisar Wei Hao yang baru saja kembali. Ini juga kasus pengakuan Wensing. Begitu dia kembali, dia mendapat informasi. Sebenarnya, Canus kembali untuk sementara waktu, tetapi karena beberapa benteng luar angkasa berada di luar atmosfer bintang nyamuk hitam, mereka tidak terdeteksi oleh kota nyamuk hitam untuk pertama kalinya. Saat ini, itu juga karena Canas membawa beberapa penjaga dan memacu beberapa kapal patroli kecil ke bintang nyamuk hitam dan tiba di puncak-puncak nyamuk hitam. Itu hanya dikenal sebagai pengorbanan di kuil. Ucapan suci ritual baru saja selesai, dan Canas, yang penuh dengan musim semi, telah melangkah ke aula parsial, dan beberapa penjaga seni bela diri di belakangnya tetap berada di luar aula. Hahaha, Imam Besar, kali ini medan bintang pemakaman garis depan alam semesta ketiga benar-benar tidak hilang, tidak berpikir bahwa itu sebenarnya adalah berita penting bahwa saya menjelajahi hari besar, ini cukup untuk membiarkan orang-orang Tianji melepaskan alam semesta pertama yang diinginkan. Rahasianya, melangkah ke aula-aula, Canas melangkah ke samping, dan sudah tertawa terbahak-bahak, dan tampaknya sangat bagus. Bahkan jika Wensing mengerutkan kening, ada kilatan cahaya di benaknya. Dia menebak sebab dan akibatnya dalam sekejap. Tampaknya perintah kosmik pertama yang dikeluarkan oleh keluarga Tianji jelas-jelas adalah Canas. Demi itu, sebagai komandan Kaisar Iblis, kroni-kroni di sekitar Kaisar Iblis, hal yang begitu penting, tidak pergi ke puncak Kaisar Iblis, secara pribadi langsung menghubungi klan Tianji. Ini jelas merupakan ritme undangan ke atas. Apakah itu, orang ini benar-benar seperti dirinya seperti yang diduga? Apakah itu dibeli oleh Celestial? Jika demikian halnya, dia jelas-jelas adalah eyeliner dan mata-mata orang-orang Tianzu yang ditempatkan di sebelah Kaisar. Bayangkan Pendeta Agung sudah mengetahui masalah ini. Pasukan Iblis juga merupakan pasukan kosmik pertama yang ingin menerima keluarga surgawi baru-baru ini. Ketika sampai pada hal ini, Canas sangat menyadari warna tidak menyenangkan yang melintas di wajah Wensing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mandek, dan kata-katanya berubah tajam, namun, masalah ini tampaknya agak terlalu gegabah saat ini. Karena keseriusan masalah ini, saya khawatir Pangeran Xuan dari Teran akan sangat disayangkan jika dia mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya dalam keadaan darurat. Saya langsung melaporkan berita ini kepada orang-orang Tianzu, dan kemudian saya ingat bahwa saya lupa melaporkannya. Kaisar adalah, petik 2, Pendeta Agung, Anda harus membantu saya untuk mengatakan beberapa hal lagi tentang masalah ini. Saya belum berani melapor kepada kaisar-kaisar sampai sekarang. Saya terkejut ketika saya datang dan menyesalinya. Ini masalah sepele, tidak masalah. Ketika aku melihat ke belakang, aku akan berbicara dengan kaisar-kaisar. Ini juga masalah memikirkan tugas ini. Aku khawatir Kaisar Xuan yang disebut akan melarikan diri. Hati itu mencibir, tetapi wajah Wen tidak menunjukkan poin apapun. Dia mengurus Canas, dan kemudian menoleh ke pendeta cacing hitam, Pendeta Grey, di belakangnya. Baiklah, cepatlah. Atur, diperkirakan Zhuo Fengtai sedang mencarimu saat ini. Petik 2, alam semesta pertama sangat berbeda, dan semua kelompok yang bergantung di wilayah alam semesta pertama yang luas wajib mengirimkan armada untuk secara aktif berbagi tugas pencarian. Oleh karena itu, segera setelah itu, akan ada beberapa orang kuat etnis dan armada resmi yang memasuki medan bintang iblis. Selain itu, di antara 2 pengintai yang dirampok oleh Kaisar Xuan,
angin hitam adalah satu, dan yang lainnya adalah nyamuk hitam. Oleh karena itu, kekuatan pencarian kelompok-kelompok ekstrateritorial ini sebagian besar akan difokuskan pada bintang angin hitam dan medan bintang nyamuk hitam. Cepat dan atur, kamu pasti tidak punya masalah lain lagi. Kali ini, nomor nyamuk hitam ada di alam semesta ketiga garis depan, dan itu adalah kengerian iblis, tetapi tidak ada nyamuk hitam. Artinya, jika kamu memiliki kalajengking lain dalam pencarian berikutnya, sulit untuk mengatakan. Dalam hal ini, tulang abu-abu menunjukkan rasa takut dan kecemasan yang ekstrim tepat waktu. Ketika bahkan meninggalkan cuti yang tergesa-gesa, setelah meninggalkan kuil, itu bukan perintah resmi kota nyamuk hitam, tetapi langsung pergi ke sisi kanan rumah Yesuan. Pada saat ini, Zhuo Fengtai juga berada di aula kanan putra. Dia juga bergegas untuk melapor kepada Yesuan setelah menerima perintah pencarian kosmik pertama. Jadi, barang-barang di Canus sudah kembali. Untuk perintah pencarian kosmik pertama, Yesuan tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi juga setelah berkonsultasi dengan Fengtai kiri, saya menyadari betapa menakjubkannya hal hantu semacam ini. Selama pidato, pendeta tinggi nyamuk hitam, Ashley, telah melangkah masuk dan mengambil kata-kata, Canas memang kembali, baru saja pergi ke Wensing. Kemudian, tulang-tulang abu-abu akan melewati bintang ajaib, dan melaporkan kepada keluarga surgawi tentang informasi yang ia pelajari dari medan bintang pemakaman di depan medan perang ruang ketiga. Ini mengarah pada peluncuran pertama kalinya. Kisah di dalam perintah pencarian kosmik dilaporkan kepada Yesuan dengan jujur. Jadi, tidak mengherankan bahwa reaksi keluarga surgawi begitu cepat, dan Canas baru saja kembali. Mereka semua terhubung dengan perintah tersebut. Ternyata itu adalah hantu Canas. Begitu saya mendengar situasinya, seperti ini. Wajah Yesuan segera menunjukkan warna pencerahan, dan kemudian tamparan di tengah mata, sudut mulut perlahan-lahan membuat sketsa senyum licik yang cukup menarik. Jadi, orang ini di Canas benar-benar memiliki masalah. Ini karena kecurigaan dari insiden ini, apakah itu Kaisar Mo, atau Imam Besar Kota Kekaisaran Wensing. Saya tidak tahu bagaimana membersihkan Wensing. Ini bagus, ini anugerah. Setelah mengatakan itu, Yesuan menoleh ke tulang abu-abu dan berkata, "Oh, semua pesanan telah turun. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika tidak ada perubahan penting, jangan selalu lari ke saya." Untuk menghindari kecurigaan diserang oleh Canas dan Wensing. Petik 2. Selain itu, ketika kamu keluar, kamu akan diberitahu tentang perangkap nyamuk di aula luar, dan biarkan dia pergi ke sisi kanan sisi BAM untuk menjaga jarak. Begitu Canas pergi, segera kembali padaku. Zhuo Fengtai dan Ashes segera berjanji dan berbalik. Dan Yesuan, senyum rahasia di mulutnya, semakin jelas, bergumam, Pendeta Wenda, semuanya adalah apa yang kau cari, jangan salahkan aku karena menguburmu. Sebagai hegemon inferior dari alam semesta pertama, klan Tianji, dengan perintah pencarian kosmik pertama yang dikeluarkan oleh Kaisar pertama dari kebangsaan Tianji, dikeluarkan sepenuhnya, dan seluruh alam semesta pertama melekat pada kelompok pelayan dari kebangsaan Tianji, kurang lebih, akan mengirim pasukan pencarian tertentu untuk menanggapi masalah ini. Satu-satunya catatan tentang nyamuk hitam yang ditemukan di bidang kosmik pertama adalah di medan iblis. Oleh karena itu, budak-budak ini menanggapi pasukan pencarian yang dikirim oleh perintah pencarian, dan semuanya akan mengunci target pencarian. Hamparan bintang iblis yang luas. Selain itu, ketika nyamuk hitam ditemukan pada saat itu adalah tim uji coba yang pergi ke nyamuk untuk melakukan ujian Roh Kudus. Ketika kembali ke nyamuk hitam, itu ditembak di seluruh medan magis. Medan bintang nyamuk hitam akan menjadi prioritas utama area pencarian. Meskipun ada benteng pengintaian lain, angin hitam, yang telah jatuh ke tangan dinasti Kekaisaran Kaisar, adalah bintang angin hitam yang terkait dengan benteng angin hitam. Cari fokus perluasan aksi. Namun prioritas utama yang sebenarnya jelas adalah bintang nyamuk hitam. Pada titik ini, hampir semua orang tahu bahwa, bagaimanapun juga, nyamuk hitam tidak dapat digunakan untuk tim uji coba nyamuk hitam tanpa alasan sama sekali. Untuk menyelidiki masalah ini, para pelayan kuat dari para pelayan utama pada dasarnya adalah kekuatan utama. Keduanya akan dikunci di nyamuk hitam. Armada kerajaan yang dipimpin oleh Canas awalnya dimaksudkan untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan sekarang setelah mesin hari ini telah dikeluarkan dengan perintah pencarian kosmik pertama, sebagai penguasa insiden tersebut, kelompok iblis harus akan menjadi kekuatan utama dari operasi pencarian ini.
Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, Canas harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pencarian. Adapun Wensing, dia adalah pendeta kekaisaran dari kelompok iblis, dan kali ini datang bersamanya, tetapi itu hanya pengawasan. Perannya, yang setara dengan pengawas, adalah tidak perlu mengikuti medan bintang penuh kapal perang, berlari langsung ke bintang nyamuk hitam. Kebenaran itu benar. Setelah berdiskusi dengan Wensing, Canas berjalan keluar dari kuil sebelah kanan kuil leluhur nyamuk hitam, memasuki kapal patroli dengan kapal pertahanan di belakangnya, dan terbang ke langit, kembali ke atmosfer bintang nyamuk hitam. Armada kerajaan. Dia akan menyusun rencana terperinci untuk tugas pencarian sesegera mungkin dan memulai pencarian sesegera mungkin. Sebagai panglima perang, Wensing ditinggalkan di kuil nyamuk hitam terlepas dari hal-hal khusus ini. Inilah yang Yesuan harapkan untuk dilihat. Oleh karena itu, setelah nyamuk-nyamuk malang itu kembali dan laporan bahwa Canas telah pergi, Yesuan menyeringai, bahkan jika dia keluar dari kuil. Segera setelah itu, dia mengorbankan sebuah lubang di malam hari, bergegas ke langit, keluar dari atmosfer, dan langsung menuju kapal induk armada kerajaan yang tergantung di luar atmosfer bintang nyamuk hitam, yang merupakan benteng raksasa kelas bintang berdiameter 20.000 meter itu berlari kencang. Dalam waktu dekat, Yesuan melangkah keluar dari lubang, dan mengangkat tangannya untuk mendapatkannya ke dunia abadi. Dia menyeberangi kehampaan dengan daging dan pergi ke saluran tempat Raja Iblis baru saja terbuka, dan seorang pengawal iblis yang berpatroli. Dengan sopan tersenyum, Yesuan menyerahkan jalan, nyamuk hitam, putra Zhang Wuji, ada hal-hal penting untuk dilaporkan kepada perintah, tolong beritahu. Saya, titik. Pada saat yang sama, di tepi lapangan bintang iblis, lubang cacing nyamuk alami tidak terlalu jauh dari lapangan nyamuk hitam di suku nyamuk hitam. Pada saat ini, sebuah benteng ruang angkasa raksasa melesat keluar dari lubang cacing. Ukuran benteng ruang angkasa raksasa ini bahkan lebih dari 20.000 meter. Telah mencapai 50.000 meter teror. Diameter 50.000 meter adalah batas benteng ruang angkasa, dan itu adalah pangkalan besar tingkat bintang. Dan karena diameternya lebih dari 50.000 meter, itu tidak bisa lagi disebut benteng ruang angkasa. Sebaliknya, ia telah memasuki kategori benteng bintang. Oleh karena itu, pangkalan raksasa tingkat bintang 50.000 meter, juga dikenal sebagai benteng kecil. Hari ini, yang keluar dari lubang cacing ini adalah benteng kecil. Yang terhubung dari lubang cacing adalah bidang kosmik ketiga tempat Teran berada. Benteng kecil berdiameter 50.000 meter ini, kemungkinan besar, harus terkait dengan Teran. Faktanya, itu benar. Lambung besar berbentuk lambung ini ditutupi dengan banyak benteng raksasa seperti sarang lebah kecil. Itu adalah dinasti abadi dari Teran, bernama Hari yang Berkuasa. Pemotongan adalah tujuan perang salib. Surga, mengacu pada keluarga surgawi, bukan langit dan bumi. Pemotongan langit adalah arti perang salib melawan keluarga surgawi. Di alam semesta ketiga, dua kubu Teran, kubu sains dan teknologi di sini adalah satu-satunya hegemon oleh dinasti abadi. Di bawah bintang kekaisaran kaisar, ada sebuah kekaisaran, dan ada sebuah negara kecil di bawah kekaisaran. Meskipun pangkalan raksasa bertabur bintang berdiameter 50.000 meter ini, pada dasarnya ada satu di sebuah negara kecil di bawah kekaisaran, belum lagi tiga kekaisaran, benteng raksasa berbentuk bintang berdiameter 50.000 meter tidak sedikit, bahkan berdiameter 100.000 meter, benteng bintang yang sebenarnya. Namun, langit yang hancur yang keluar dari lubang cacing tidak ada hubungannya dengan tiga kerajaan di bawah dinasti kekaisaran dan negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kompilasinya milik bintang abadi. Para jenderal dan prajurit di dalam reruntuhan semuanya abadi. Prajurit dinasti bintang, bahkan jika mereka hanya pasukan kecil, pergi ke tiga kerajaan besar, terutama yang kecil di bawah tiga kerajaan, takut bahwa bahkan seorang jenderal besar tidak akan berani membenci. Dalam dinasti abadi, tidak peduli tiga kerajaan besar di bawah, atau negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya di wilayah masing-masing dari tiga kerajaan, mereka independen dalam tentara resmi. Meskipun pangkatnya serupa, misalnya, para prajurit semuanya adalah prajurit, prajurit kelas 2, prajurit kelas 1, serta kopral, sersan, dan sersan. Para perwira mulai dari perwirawaran, dan kemudian letnan, letnan, kapten, mayor, letnan kolonel, kolonel, dan brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal,
Laksamana bintang 1 hingga bintang 5, dan Marsekal terakhir. Akan tetapi, banyak negara di kamp sains dan teknologi, meskipun bersatu, adalah sistem pangkat militer, tetapi pangkat masing-masing negara tidak universal. Laksamana negara kecil manapun hanyalah seorang jenderal militer negara kecil itu. Itu tidak ada hubungannya dengan negara kecil lainnya, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk dibandingkan dengan kekaisaran atas atau dinasti. Komandan armada di bawah komandonya, setelah dinasti abadi, mungkin tidak sebanding dengan mayor kecil di militer dinasti. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kamp sains dan teknologi, bintang kekaisaran dari para jenderal militer kekaisaran, kemanapun mereka pergi, baik di kekaisaran atau di bawah kekaisaran, jelas merupakan tokoh penting. Kandungan emas pangkatnya terlalu tinggi. Seorang jenderal mayor bintang abadi, bagi kaisar dari 3 kekaisaran besar, adalah tamu dari komandan kekaisaran, dan jika itu adalah negara kecil di bawah kekaisaran, raja hanya dapat mengangguk dan membungkuk di depannya. Komandan tertinggi benteng kecil di langit sebenarnya adalah seorang jenderal dari pasukan abadi. Barulah kemudian, dapat dilihat seberapa besar dinasti abadi itu berpegang teguh pada Xuan Huangzi. Laksamana pasukan abadi, bahkan bagi 3 kaisar, akan menimbulkan sensasi. Pada saat ini, dengan yang pertama bergegas keluar dari langit yang menebas, diikuti oleh 10 benteng ruang angkasa kelas Xingyu berdiameter 20.000 meter, mereka bergegas keluar satu demi satu, dengan momentum besi dan darah untuk membunuh alam semesta pertama ada banyak bidang kosmik. Dengan cara ini, beberapa lubang cacing kosmik alami di 3 bidang kosmik terhubung ke beberapa kekosongan dan bidang yang tidak diketahui, yang dapat disimpulkan secara umum. Namun, hanya ada 3 bidang kosmik yang telah diidentifikasi sebagai aman, stabil, dan memiliki koneksi lubang cacing kosmik alami yang stabil. Mereka adalah alam semesta pertama, alam semesta kedua, dan alam semesta ketiga. Yang pertama ditempati oleh banyak kelompok pelayan di bawah jenius surgawi, dan kelompok kedua alam semesta dan orang-orang yang menempati alam semesta ketiga bergabung untuk membentuk Federasi Wanluo dan melawan keluarga surgawi. Perang antara Federasi Surgawi dan Vatikan pecah setiap beberapa dekade, terkadang di medan bintang pemakaman alam semesta ketiga, dan terkadang di alam semesta kedua. Namun terkadang, pasukan koalisi Republik Federal Faro juga akan memasuki alam semesta pertama. Alam semesta kedua mengarah ke pintu keluar lubang cacing alam semesta pertama, di medan bintang lain, tetapi alam semesta ketiga mengarah ke pintu keluar lubang cacing alam semesta pertama, di medan bintang ajaib. Oleh karena itu, begitu Kekaisaran Teran dari Kekaisaran Teran pecah dengan keluarga surgawi, dan juga secara sukarela bergegas dari alam semesta ketiga ke bidang kosmik pertama dari posisi musuh, perang itu semua dimulai dari bintang ajaib ini. Jika dikatakan bahwa medan bintang pemakaman adalah garis depan alam semesta ketiga. Kemudian, medan bintang iblis adalah garis depan alam semesta pertama. Sama seperti iblis memiliki pemahaman yang besar tentang alam semesta pemakaman alam semesta ketiga, pasukan dinasti abadi, yang juga sangat berpengetahuan tentang bintang iblis, telah memimpin tim keresimen abadi bintang iblis di depan front luar angkasa pertama. Will Naples, bahkan tidak dapat memberitahu Anda ini adalah pertama kalinya datang ke bintang iblis. Tetapi yang terbaru, lebih dari 50 tahun yang lalu, adalah pertempuran terakhir antara Tianzhu dan Teran. Hari ini, setelah 50 tahun, karena pertempuran antara Xuan Huangzi, Tianji dan kamp teknologi Teran, akhirnya dimulai lagi. Dengan kedatangan armada benteng yang dipimpin oleh Laksamana Napoli, Devil Starfield akan segera menyala kembali. Ada 11 benteng luar angkasa, 10 diantaranya sama dengan iblis yang disucikan oleh Canas, yang merupakan benteng mega dengan diameter 20.000 meter. Selain itu, ada benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Kekuatan ini, belum lagi menyapu seluruh medan bintang penyihir, tetapi area bintang nyamuk hitam yang dihancurkan dari pintu keluar lubang cacing masih sama sekali tidak menjadi masalah. Setidaknya, karena pasukan kosmik pertama yang dikeluarkan oleh keluarga surgawi, dan korps pelayan surgawi yang bergegas datang, tim itu benar-benar mutlak. Pada saat ini, 11 resimen abadi dari Kekaisaran Teran, bergegas keluar dari lubang cacing dan turun di luar horoskop iblis. Semuanya membuka metode okultisme pada saat pertama, dan segera menangkap jejaknya. Kemudian dia berbisik, pelan, sasaran, menunjuk ke bintang nyamuk hitam. Titik. Pada saat ini,
Yesuan berada di kapal induk armada kerajaan tempat Canas berada. Baik dia maupun Canas, atau semua pusat kekuatan magis dari seluruh armada kerajaan, tidak tahu, saat ini, ada pasukan abadi yang kuat dari Kekaisaran Teran, dan setelah kedatangan bintang iblis, itu masih bersembunyi. Negara, dengan kecepatan yang sangat cepat, datang ke sisi ini. Apakah ini benar? Setelah mendengarkan pengakuan Yesuan, dia biasanya menunjukkan kata-katanya kepadanya. Sekilas Canas tentang kecemerlangan, meskipun dia dengan kuat menekan kemarahan di dalam hatinya, tetapi wajah saat itu jelas terjual habis saat ini. Memikirkan apa yang Anda pikirkan? Apakah hal semacam ini masih lelucon? Selain itu, jika saya tidak memiliki ini, saya tidak dapat melakukannya. Ini benar-benar menunggu. Saya harus memeriksa analisis saya sendiri. Apakah masih belum ada jawaban? Melihat reaksi Canus, hati Yesuan gelap, tetapi wajahnya cukup sedih, dan dia dipertanyakan oleh hatinya. Setelah beberapa saat, ini tampaknya telah menemukan sesuatu, dan kemudian terus mengambil, ini juga kebetulan. Saya dulu melihat Wensing ketika saya berada di lembah terlarang di dalam kota Kaisar. Barang-barang lama tidak berada di arah yang benar, mengatakan bahwa saya peduli dengan kultivasi saya, biarkan saya kembali ke bintang nyamuk hitam dan jangan pergi. Dia akan datang dan memeriksa hasil ketekunan saya segera. Saya benar-benar bodoh. Saya jelas meragukan saya. Masih ada banyak jinjing di tangan saya. Saya diingat oleh pencuri itu. Saya takut dia akan menghasilkan banyak uang, dan kuncinya adalah membunuhnya. Untuk mencegah berita bocor, saya akan membunuh saya. Saya akhirnya akan duduk di posisi nyamuk hitam. Saya belum menikmatinya. Saya tidak khawatir. Jadi, begitu dia mendengar bahwa dia akan datang dengan armada cadeng, aku langsung panik. Demi menyelamatkan hidupku, poin yang telah aku cegat secara pribadi, aku membuang lebih dari setengahnya, semuanya digunakan untuk membeli hati orang, tulang abu-abu dan Zuo Fengtai 2 orang adalah 8 diagram kristal suci, 1 orang membawaku 4. Ada lubang hitam di lubang hitam dari 10 nyamuk hitam teratas. Yang mana yang tidak memiliki darah dan keringat di tanganku. Nah, orang ini juga cukup menarik, tetapi sebagian besar karena aku sengaja mengungkapkan penghargaan dari 7 laki-laki, dan kaisar-kaisar juga menerima banyak manfaat untukku. Investigasi dan kedatangan Wensing bersama-sama, mereka masih bermain denganku, dan akhirnya membuat Wensing curiga, hari-hari ini tidak mendatangiku. Tembak. Petik 2. Kebetulan, justru karena manfaat menerimaku, ditambah lagi aku akan dipanggil ke Kaisar Sihir di masa depan, dan kemudian orang-orang di kaki kota kekaisaran, jadi bintang nyamuk hitam bertanggung jawab atas jaringan bintang. Lubang hitam, aku hanya akan melaporkan kepadaku secara diam-diam, mengatakan bahwa itu adalah tulang abu-abu dengan Wensing, melalui pusat jaringan bintang-bintang nyamuk hitam, diam-diam menghubungi tingkat atas jaringan bintang, mengirim pesan rahasia kepada iblis. Masalah ini baru saja terjadi, pemimpin investigasi baru saja pergi, dia memiliki laporan kecil di belakangnya, mengatakan bahwa investigasi tersebut adalah mata-mata dari kebangsaan Tianji, telah dibeli oleh orang-orang Tianzu, dan kata-kata seperti itu, ini jelas merupakan hati yang hati-hati, aku benar-benar tidak bisa menonton lagi. Berbicara tentang ini, Yesuan sengaja tersenyum, dan kemudian mengeluarkan kotak ruang angkasa, dan kemudian memasukkannya ke dalam saku Canas. Pada saat yang sama, suaranya tertekan, dan nadanya dengan gugup berkata, "Periksa komandan, Anda juga tahu bahwa saya telah menyinggung barang lama ini. Sekarang saya memiliki kesempatan yang bagus dan tentu saja berharap dia akan selesai. Tetapi benda ini tidak bisa membuatmu bekerja keras. Hei, masih ada beberapa kristal yang kumiliki, tetapi jumlahnya tidak banyak, dan gosipnya juga 9. Setelah aku meninggalkan 3, aku menggunakan kantor pusat sendiri. 6 sisanya, semuanya ada di sini." Petik 2. Memeriksa pemimpin, bisakah kau pergi ke hati ini, tetapi kau dapat mengandalkanmu. Selain itu, tulang abu-abu di sana, akan ada kesempatan di masa depan, memeriksa komandan juga harus membantuku kembali. Aku akan duduk di masa depan posisi pendeta tinggi nyamuk hitam, harus ada balasannya. Itu sedikit ambisi untuk anakmu. Hanya duduk di kursi putra, apakah ini mengincar pendeta tinggi tulang abu-abu? Canus tampaknya percaya pada kata-kata Yesuan dan tersenyum bahagia. Untuk wajah Yesuan, hatinya meremehkan, tetapi dia pikir itu akan baik untuk dirinya sendiri.
Jika ada kesempatan di masa depan, dia akan mudah. Itu bukan masalah besar. Yang lebih penting, hari ini, Wensing benar-benar datang bersamanya. Bagaimanapun juga orang itu tidak boleh tinggal lebih lama lagi, nanti dia terus-menerus meniup telinga setan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat tahan. Harus kukatakan bahwa citra Ye Xuan tentang dirinya sendiri dalam kesan Canas sebenarnya cukup berhasil. Dari tingkat solusi tertentu, ini jelas merupakan hasil dari yang tidak disengaja. Pertama-tama, di awal kota bagian dalam Kaisar, Ye Xuan meluangkan waktu untuk pergi sesegera mungkin, untuk menyelesaikan krisis, dengan sengaja mengungkapkan sikap antusias dan bahkan terobsesi terhadap posisi nyamuk hitam, dan bahkan menyuap Moki di depan umum publik. Selanjutnya, dalam pemilihan Kaisar Sihir Mo Qiaotian secara pribadi menyetujui, adalah pasokan benteng ruang angkasa ke nyamuk hitam, Ye Xuan untuk mendapatkan harta karun ke benteng, dengan sengaja menggunakan daftar untuk memilih jalan, dan memilih perahu setelah barang-barang bobrok, menghadapi pertentangan Zuo Licheng dan Paman Zuo Hongwu. Identitas putra itu sombong di tempat, dan dia agak marah dan lebih suka kehilangan mukanya daripada kehilangan mukanya. Akhirnya, setelah dia kembali ke bintang nyamuk hitam, untuk menyelamatkan hidupnya, dia menghabiskan lebih banyak waktu di posisi putra, dan bahkan berencana untuk merencanakan seorang pendeta tinggi. Semua ini telah berhasil membentuk citra penjahat sejati di benak Canas. Untuk keberadaan seperti ini, meskipun Canas dibenci, dia tidak merasakan ancaman apapun terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, dia adalah penjaga kota sihir, orang yang dekat dengan Kaisar. Dia percaya bahwa bahkan jika Ye Xuan memiliki ambisi, dia tidak akan berani melakukan mimpi untuk menggantikan Kaisar. Karena itu, dalam hatinya sendiri, dia juga mengerti bagaimana cara terbang di masa depan, dan ketika dia berada di puncak langit, dia akan pergi ke kota Kaisar untuk berbaur dan mencocokkan, dan mendapatkan pejabat yang layak. Dalam hal ini, di pihak Canas, dia hanya akan menyenangkan, hanya bertemu, dan tidak ada kemungkinan untuk menghitung. Faktanya, jika Non Wenhang secara aktif menghitungnya, sudah terlambat untuk memikirkannya. Sama seperti Canas yang dibeli oleh keluarga surgawi, dia ditempatkan di sisi penyihir dari sisi Kaisar Iblis. Di sini, dia juga perlu membina kroninya sendiri. Kesan Ye Xuan tentangnya jelas bukan orang kepercayaan sejati. Namun, itu dapat dibina dan dapat digunakan. Dan Canas, sekarang adalah pemikiran seperti ini. Karena alasan ini, saat ini, setelah mempercayai kata-kata Ye Xuan, dia tidak lagi mengelak dalam kata-kata. Bagaimanapun, hubungan antara Wensing dan Ye Xuan, menurutnya, adalah musuh yang mematikan, tidak peduli apapun. Tidak perlu menghindarinya lagi. Tidak sulit untuk membunuh Wensing. Meskipun dia seorang pendeta tinggi, dia ahli dalam rahasia kekuatan spiritual dan kekuatan magis. Tapi aku memiliki pasukan sihir dan seluruh armada di tanganku. Itu bukan pukulan besar, jadi dia baru memasuki hari pertama. Kultivasi Ordo adalah kekuatan, dan rahasia kekuatan spiritual lebih kuat. Bisakah kamu masih menahan pemusnahan Star Wars? Seperti yang dia katakan, Canas tampaknya telah tenggelam, dan bahkan kata-kata di mulutnya sedikit seperti berbicara pada dirinya sendiri. Yang disebut pemusnahan senjata komet, Ye Xuan secara alami tahu. Secara umum, kapal perang berbintang Kapten Kem dan kapal perang berbintang Kapten berkekuatan 30.000 semuanya adalah senjata bintang biasa. Hanya benteng kecil berdiameter 5 km dan benteng besar berdiameter 10.000 meter yang dilengkapi dengan senjata angkatan laut. Bahkan jika itu adalah meriam pembunuh bintang, itu tidak dapat benar-benar membunuh pemboman meteor kecil. Sebelumnya, Ye Xuan menggunakan nomor nyamuk hitam dan angin hitam untuk secara bersamaan membombardir Fengteng dari Kapten Hong Hongwu sepanjang 3 km. Setelah satu putaran pemboman, itu hanya demonstrasi bahwa Fengteng dihancurkan menjadi 3 bagian puing. Namun, benteng raksasa kelas Xingyu berdiameter 20.000 meter, meskipun ada banyak jenis meriam energi yang dibawa kapal, yang paling kuat adalah versi yang ditingkatkan dari senjata pemusnahan di benteng besar dan benteng kecil. Jika energinya terbuka penuh, sinar energi benteng raksasa kelas Xingyu, yang dimusnahkan oleh benteng raksasa kelas Xingyu, dapat mencapai ketinggian 5 km. Dengan pukulan penuh, bagian depan diameter 5 km akan sepenuhnya dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa penggunaan komet penghancur benteng raksasa pasukan pertahanan untuk membunuh para tiran seperti Wensing, efek yang kuat, dan Ye Xuan untuk menggerakkan jiwa darah untuk membunuh, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Tidak ada ketegangan.
Bahkan kelemahan dari kedua metode ini hadir pada saat yang sama. Sudut jiwa yang berdarah tidak nyaman untuk diikuti. Dan jika Anda menggunakan pemusnahan komet iblis untuk membunuh Wensing, sulit untuk menjelaskannya setelahnya. Sayang sekali, Janus tampaknya baru saja memikirkan hal ini saat ini, dan dia menghela nafas dengan desahan kebencian. Hei. Penggunaan pemusnahan komet iblis untuk membunuh Wensing itu nyaman, dan hampir tidak ada kemungkinan gagal. Yang malang akan sedikit lebih banyak, tetapi pasti ada alasan untuk menjelaskan masa lalu. Sepertinya saya hanya dapat menemukan cara untuk secara diam-diam menyingkirkannya. Setelah mendengar ini, Yesuan tiba-tiba bergegas, dapatkah secara diam-diam menyingkirkan Laozi dan masih mencarimu? Jika Anda benar-benar menginginkan itu, Wensing akan mati. Saya khawatir akan ada banyak mata skeptis yang akan segera mendatanginya. Dan jika Wensing dibombardir oleh pemusnahan komet defensif di bawah mata publik, Yesuan dapat beristirahat dengan tenang. Oleh karena itu, perlu untuk memperbaiki gagasan tentang kesalahan seperti itu oleh Canas, dan gagasan untuk takut akan hal-hal tidak dapat diterima. Begitu saya membaca ini, Yesuan bahkan mencoba untuk mengatakan, memeriksa komandan, hantu tua Wensing adalah keberadaan gua tertinggi, bahkan jika Anda sama, bahkan lebih kuat darinya, tetapi itu adalah Anda, saya khawatir tidak akan ada akankah dia meraihnya dan menghancurkannya. Jika Anda diam-diam memulai, jika Anda membiarkannya melarikan diri, maka situasi kita akan semakin memalukan, tetapi itu akan tersapu oleh yang cerdas dan benar, maka selama alasannya hampir tidak dapat dilewati, kredibilitasnya lebih tinggi, lagi pula, jika tidak ada, siapa yang berani membunuh pendeta kota kekaisaran? Dia tidak bermaksud mengatakan bahwa kamu adalah mata-mata dari keluarga surgawi. Kamu tidak bisa menggigit dan bersumpah, lalu mengatakan bahwa dia adalah mata-mata. Bagaimanapun, tidak ada bukti kematian. Selain itu, bagaimanapun juga, kelompok iblis masih merupakan kelompok cabang dari keluarga surgawi. Bahkan jika itu adalah kaisar iblis, itu pasti tidak akan terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun hatinya curiga, itu pasti merupakan peristiwa besar. Kecil, untuk waktu yang lama, saya percaya bahwa Cadeng memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Ada apa, jika kamu memiliki kehidupan yang besar, apakah kamu masih bisa bertarung tetapi dia tidak bisa melakukannya? Ya, ini adalah konspirasi. Selama Wensing mati, semuanya tidak dikatakan oleh komandan. Pasta kaisar, orang dewasa, bahkan jika kamu tidak mempercayainya, apakah kamu berani membuat ini terjadi? Hahaha, mata Canas berbinar dalam sekejap, dan dia tersenyum dan menatap Yesuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa penghargaan, kamu bocah, meskipun celaka, tetapi pikiran sebenarnya itu adalah hal yang cukup pintar, komandan ini belum melewati tikungan ini untuk sementara waktu. Celaka, tiba-tiba saya mendengar kata itu, dan itu digunakan untuk menggambarkan diri saya sendiri. Yesuan tertegun, dan saya tidak bisa tidak memikirkan nyamuk yang celaka, dan garis hitam di kepala saya segera merangkak keluar. Agak tidak dapat diterima, booming. Boom, titik. Tepat pada saat ini, gemuruh besar jalan seperti bencana tiba-tiba berdering, dan benteng raksasa Yesuan dan Canas saat ini juga bergetar hebat. Ini jelas merupakan ritme diserang. Yesuan dan Canas menyelinap pada saat yang sama, dan kemudian mereka berubah pikiran. Mereka semua memiliki firasat buruk di otak. Bagaimanapun, itu adalah bintang nyamuk hitam, dan itu jelas merupakan armada pasukan yang besar. Dalam hal ini, masih ada orang yang berani melancarkan serangan terhadap iblis andalan seluruh armada. Si bodoh tahu bahwa segala sesuatunya tidak pernah sederhana. Setidaknya, pihak lain harus sangat berani. Saya pikir dalam hal kekuatan atau kekuatan, itu sama sekali tidak lebih lemah dari armada kerajaan dari kaisar sihir ini. Kalau tidak bisakah dia menunggu kematian? Jika demikian halnya, di Canas dan Yesuan, masalahnya jelas besar. Nomor nyamuk hitam, pasti nomor nyamuk hitam dan nomor angin hitam. Sial, Pangeran Suan muncul. Setelah beberapa saat, Canas tidak tahu harus berpikir apa. Wajahnya berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, itu adalah ekstasi dari ekstasi, dan dia menggertakkan giginya, orang gila. Orang itu berani pergi sendiri dari alam semesta ketiga ke keluarga surgawi. Alam semesta pertama yang memegang kendali jelas-jelas orang gila.
Sepertinya dia bisa memahami fakta bahwa dia sedang secara aktif menyerang armada kerajaan saat ini. Hahaha, ini benar-benar membantuku. Selama aku menangkap Pangeran Xuan ini, ujiannya besar. Jauh dari berita yang kudengar dari alam semesta ketiga. Itu sebanding dengan keluarga surgawi. Ini adalah raja dari 8 raja. Ini benar-benar keberuntungan yang baik. Bisakah kamu meninggalkan ladang iblis dan dikirim ke pangkalan bangsa Tianji? Semuanya jatuh padanya, hahaha. Di samping itu, Ye Xuan telah terpana oleh pikiran dan kata-kata yang dianggap remeh oleh Canas. Garis hitam di kepalanya sekali lagi muncul, dan penampilannya berangsur-angsur aneh. Namun, dari kata-kata Canus, dia setidaknya secara tak terduga diberitahu tentang intelijen penting, yaitu, bukan hanya Canas adalah pasangan sejati Raja Sihir, tetapi tujuan orang ini tampaknya meninggalkan iblis sesegera mungkin. Huang Xing, pergi ke markas hari itu. Ini, tampaknya tidak berguna sekarang, tetapi mungkin tidak diketahui di masa depan. Hebat, pemimpin besar itu tidak baik. Tepat pada saat ini, dua Kaisar Wei bergegas masuk dan tersandung ke wajah, semua wajah penuh dengan kengerian, dan ketika mereka datang ke masa depan yang dekat, mereka tidak menunggu Canas berteriak. Salah satu dari mereka telah berkata, musuh menyerang, mari kita bertemu musuh. Bentak, ketika kamu menjilat mata anjingmu, di mana salahnya Laozi? Lagi pula, pasukan sihir bergoyang seperti ini. Ini adalah serangan musuh. Ketika aku tidak tahu, apakah komandan ini bodoh? Seluruh wajah Canas memerah. Ketika dia mengangkat tangannya, dia mengambil kaisar besar dan mengambil pengikis telinga yang besar. Dia tersentak dan masih tidak bisa marah. Dia menunjuk hidungnya dan berteriak, tapi itu dua. Mengintai benteng, seluruh armada sangat besar, sehingga kamu panik seperti ini. Wajah komandan telah dikalahkan olehmu. Tidak seperti ini. Yang lain bukan pengintai untuk benteng, bukan hanya dua. Iblis itu berteriak dengan bersemangat, dan wajahnya masih bingung, tetapi setidaknya situasinya dinyatakan dengan jelas, ada total 11 benteng ruang angkasa, 10 di antaranya sama dengan iblis mereka. Kelas bintang berdiameter 20.000 meter, dan kapal induk lainnya bahkan lebih ganas. Itu adalah kelas bintang berdiameter 50.000 meter. Kami tidak memiliki benteng tingkat ini. Itu adalah benteng kecil. Apa? 10 bintang. Benteng kecil. Bagaimana mungkin Kaisar tidak? Wajah Canas pucat, dan dia berseru. Ketika dia mengatakan setengahnya, dia terkejut. Dia menyadari bahwa keberadaan armada penyerang bukanlah yang disebut Xuan Zizi. Di bawah kata-kata itu, wajahnya tidak dapat diubah lagi. Kali ini, dia benar-benar takut. Dia memiliki vibrato dalam nadanya. Apakah itu? Apakah itu pasukan abadi Teran? Ini sudah selesai, 5 benteng kecil berdiameter 10.000 meter, bahkan pertempuran 50 tahun yang lalu, Teran telah mengirimkan lebih dari 10.000 kapal perang, tetapi hanya 4 benteng kecil. Kali ini, ada 11 benteng, salah satunya adalah benteng kecil. Itu jelas merupakan tim elit, itu pasti kursi tingkat tinggi dari pasukan abadi. Sial, benteng kecil di kota ini tidak akan menjadi letnan pasukan abadi. Pasti seperti ini. Selain benteng kecil ini, letnan yang duduk di benteng kecil itu bahkan lebih mengerikan. Setidaknya itu juga iblis. Sama seperti orang dewasa, tahap ke-9 lubang itu sempurna. Begitu dia menembak, dia bisa menghancurkan pasukan iblis hanya dengan sepasang tinju daging. Jelas, Canus jelas takut. Armada kecil 11 batalion luar angkasa sangat canggih. Armada biasa terdiri dari kelas bintang berdiameter 20.000 meter yang sama dengan Magic. Kapal induknya bahkan lebih mengerikan, itu adalah benteng kelas bintang berdiameter 50.000 meter. Dalam hal ini, bahkan Canas, yang telah berperang beberapa kali dengan resimen abadi Teran, belum pernah menemuinya sebelumnya, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa dari mereka menjadi panik karena terkejut. Dan di sisi Ye Xuan, setelah mendengarkan kata-kata ini, tetapi di tengah kala jengking, itu adalah semacam warna yang menarik. Apakah resimen abadi dari dinasti abadi? Sungguh prestise. Kita tidak hanya dapat memimpin armada teroris dengan standar yang begitu tinggi, tetapi bahkan karakter setingkat Canas pun hampir sedikit mempesona. Keagungan ini, selain kata-kata yang menakjubkan, Daun Xuan saat ini belum menemukan kata-kata lain untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Namun, perasaan ini dengan cepat terlempar ke dalam benaknya,
mereka yang mempesona dan iri sudah ketinggalan zaman, yang terpenting saat ini adalah semua yang ada di depan Anda. Tidak diragukan lagi bahwa armada ini pasti berasal dari Terran. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya perjalanan Canus sebelumnya ke alam semesta ketiga Terran telah bocor, bahkan termasuk akarnya di alam semesta ketiga. Ini bukan kecelakaan. Bagaimana mungkin dinasti abadi di komunitas iblis tidak memiliki mata-mata internal? Itu sama sekali tidak masuk akal. Alasan mengapa armada dinasti datang, kemungkinan besar, adalah untuk menyelamatkan Kaisar Xuanzi. Bagaimanapun, Kaisar Xuanzi saat ini benar-benar terkenal di umat manusia dan bahkan di seluruh Federasi Wanluo. Dalam waktu singkat, ia telah masuk ke dalam daftar poin kontribusi federal. Hal semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya. Jika dinasti abadi tahu bahwa Kaisar Xuanzi telah merampok 2 benteng luar angkasa dari pengintai iblis, dan benar-benar langsung memasuki alam semesta pertama yang dikendalikan oleh Celestial, itu pasti sangat mengejutkan. Prestasi semacam ini benar-benar cukup untuk menyelesaikan apa yang disebut uji coba sangat. Semua ini cukup untuk membuktikan keunggulan Kaisar Xuanzi, kekuatan dan pikiran ini, terutama keberaniannya, tetapi masa depan dinasti berikutnya, kandidat penerus terbaik, tidak peduli kekuatan atau prestise, tidak ada pilihan. Ini bukan Ye Xuan sendiri yang menyombongkan diri, dia tahu keluarganya sendiri, alasan mengapa dia datang ke alam semesta pertama dari bidang bintang iblis, yang hanya bisa dikatakan salah. Tapi dia tahu itu satu hal, dinasti abadi utama dan semua warga dari seluruh Federasi Burung Nasar tidak tahu. Jika Kaisar Suci seperti itu adalah keturunan yang sangat baik dari dinasti abadi, seluruh keluarga kerajaan memiliki muka dengan muka, maka, bagi warga federal yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Federasi Vatikan, ada yang begitu berani dan berani. Kaisar jelas merupakan idola kualitas terbaik dari generasi baru. Kekuatan idola tidak ada habisnya, dan kekuatan penggemar tidak ada habisnya. Bagi idola mereka sendiri, seluruh Federasi Wanluo, terutama warga yang tak terhitung jumlahnya di sisi kam sains dan teknologi Terran, hanya perlu tahu bahwa Xuan Huangzi adalah seekor kuda, dan mereka telah memasuki alam semesta pertama. Maka reaksi mereka pasti menjadi sensasi. Suara Kaisar Xuanzi yang diselamatkan akan terdengar di seluruh kam sains dan teknologi Terran. Dalam hal ini, bahkan jika bintang abadi tidak bermaksud untuk datang, dipaksa oleh tekanan opini publik, saya khawatir saya harus mengirim armada untuk bergegas. Semua ini, meskipun itu hanya spekulasi Ye Xuan, tetapi saya khawatir bahkan dia tidak menyadarinya. Spekulasi ini sangat akurat, dapat dikatakan bahwa itu hampir menjadi fakta. Tetapi ini tidak terlalu penting. Hal yang paling penting sekarang adalah bahwa situasinya telah berkembang sedemikian rupa, situasinya jelas menjadi semakin serius, hampir semuanya telah mencapai titik tidak dapat dibersihkan, dan tindak lanjutnya akan semakin memburuk. Dalam hal ini, keseluruhan hal bagaimana menutup pertanyaan ini, Ye Xuan harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Saat ini, armada kecil elit dari Legiun Abadi Terran memiliki keunggulan mutlak atas armada kerajaan Canas, bahkan jika ditambahkan ke seluruh nyamuk hitam, itu jelas bukan lawannya. Tetapi jika armada elit abadi buatan manusia ini yang hanya terdiri dari 11 benteng luar angkasa dapat menyapu seluruh alam semesta, itu jelas merupakan mimpi yang bodoh. Jangan katakan bahwa suatu hari keluarga mesin menerima berita dan mengirim es sejati dari alam semesta pertama yang akan datang. Itu adalah kelompok pelayan dari alam semesta pertama yang dikerumuni oleh alam semesta pertama. Jika kekuatan disatukan sampai batas tertentu, maka itu pasti akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan armada elit-elit ini dan bahkan menekannya. Akibatnya, hanya ada 2 ekstrim dalam perkembangan situasi berikutnya. Setelah kekuatan armada yang berasal dari alam semesta pertama mencapai tingkat kekuatan keseluruhan armada elit-elit ini, maka armada Terran akan mundur, meninggalkan domain iblis, dan mundur ke lubang cacing kosmik. Entah mereka mengirim benteng luar angkasa kembali untuk memanggil bala bantuan. Jelas, kemungkinan yang terakhir akan lebih besar. Kemudian, begitu bala bantuan lanjutan dari Terran tiba, seluruh insiden akan benar-benar memasuki tahap konflik yang sengit. Pada saat itu, semuanya akan sulit untuk diakhiri, dan bahkan bukan tidak mungkin untuk menyebarkan seluruh perang seluruh Federasi Faro dan keluarga surgawi. Ketika saya memikirkannya, bahkan Ye Xuan tidak dapat melahirkan perasaan ngeri, tetapi juga melahirkan rasa bersalah yang kuat. Bagaimanapun, semua ini dapat disebabkan olehnya, meskipun itu benar-benar tidak disengaja. Namun,
Jika itu benar-benar mengarah pada peperangan pamungkas yang melanda 3 bidang kosmik, yang menyebabkan terbakarnya kehidupan, dikatakan bahwa Yesuan tidak memiliki tanggung jawab, jadi wacana, saya khawatir bahkan dia sendiri akan malu untuk mengatakannya. Meskipun begitu, Yesuan tidak akan pernah bisa melepaskan Xuan Huangzi, yang masih terkunci dalam pertempuran angin hitam, hanya untuk menyelesaikan atau menghentikan pertempuran ini. Orang itu tidak tertangkap oleh Yesuan. Orang yang menangkapnya adalah iblis angin hitam, dan Yesuan tidak berkewajiban untuk melepaskannya. Ini benar, meskipun Yesuan adalah anggota ras manusia, dia tidak akan merasa bersalah atau gelisah. Mengenai mengatakan bahwa Yesuan sendiri yang maju dan mengambil inisiatif untuk memperjelas kesalahpahaman ini, itu bahkan lebih mustahil. Meskipun dia adalah anggota ras manusia, dia bukanlah penyelamat atau orang suci dari orang-orang suci. Selain itu, perang Terran dan Celestial sering terjadi. Hampir setiap puluhan ratus tahun, perang besar akan meletus. Kali ini, paling banyak, bahkan jika itu terjadi lebih awal. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dari benakku, suasana hati Yesuan yang awalnya gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, tidak hanya goncangan hebat yang awalnya terjadi pada pasukan sihir yang saat ini dia alami berhenti, dan bergegas untuk mengeluarkan serangkaian instruksi. Canas akhirnya mengerti situasi spesifiknya. Secara umum, putaran serangan terhadap armada elit Terran jelas merupakan ancaman dan peringatan. Itu tidak dimaksudkan untuk membunuh iblis. Jika tidak, pihak lain 50.000 meter. Kapal teroris dengan benteng berdiameter kecil, ditambah 10 benteng raksasa berukuran bintang berdiameter 20.000 meter seperti iblis. Saya khawatir jika saya memiliki beberapa putaran pemboman, seluruh armada kerajaan Canas harus dihancurkan sepenuhnya. Faktanya, armada elit pasukan abadi dari Terran, saat ini, hanya berjarak 1000 km dari armada kerajaan iblis yang melayang di luar atmosfer nyamuk hitam, melayang di kehampaan di depan ribuan mil. Dan sinar energi yang membombardir pasukan iblis bukanlah pemboman penuh dari benteng kecil berdiameter 50.000 meter lainnya. Setelah pihak lain membanting serangan yang masih terkendali, itu juga mengirim pesan kepada iblis. Kontennya juga sangat sederhana, serahkan Kaisar Xuanzi, jika tidak, kematian. Ini jelas ritme alat penjebak tikus. Meskipun komandan armada elit Terran tahu fakta bahwa Xuan Huangzi berada di alam semesta pertama keluarga surgawi, dia tidak tahu apakah Kaisar Xuan telah jatuh ke iblis atau keluarga surgawi. Di tangan, tujuan kunjungan ini awalnya hanya untuk menyelamatkan mereka, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang relatif kompak, tetapi mereka tidak bermaksud untuk membunuh mereka tanpa konsekuensi apapun. Apakah itu salah? Sebenarnya itu untuk Kaisar Xuanzi. Bagaimana mereka bisa menerima berita secepat itu? Komandan ini baru saja kembali dari medan bintang pemakaman alam semesta ketiga, meskipun alam semesta pertama orang-orang Tianzu telah diperintahkan oleh mereka. Saya diberitahu, tetapi untuk memastikan hal ini, dinasti abadi, setidaknya sedikit waktu untuk menyelidiki. Pada saat ini, Canus dengan jelas menyadari bahwa hewan pengerat pihak lain telah digunakan. Oleh karena itu, meskipun pesan dari pihak lain itu keras, dia tetap tenang selama pihak lain tidak dapat menentukan keberadaan putra kaisar, atau bahkan jika kedua belah pihak akan bertarung. Sama sekali tidak mungkin menjadi jenis tembakan penuh yang tak terhentikan. Paling-paling, itu adalah pemboman bersama yang tentatif dengan berbagai tujuan. Setelah tenang, Canas akhirnya mulai meninjau situasi dan menganalisis situasi saat ini. Alisnya berkerut erat dan berbisik, apakah itu? Apakah iblis sedang mengintai dari korps? Memikirkan kemungkinan ini, Canas tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa tertekan. Mata-mata sialan itu benar-benar membocorkan perintah ke medan bintang pemakaman. Jika demikian, sudah cukup bagi dinasti abadi untuk segera menentukan masalah tersebut, tidak perlu lagi terlalu banyak verifikasi, jadi sepertinya kebenaran masalah tersebut pasti seperti ini. Hei, ini adalah anugerah. Pembicara itu tidak disengaja, pendengarnya tertarik, mata Yesuan langsung cerah, bahkan nadanya sedikit bersemangat, dan menoleh ke Canas sambil menyeringai, periksa kerahnya, kamu benar-benar luar biasa, hahaha. Orang tua di Wensing melaporkan kepada Kaisar bahwa kamu adalah mata-mata keluarga surgawi, dan kamu akan memberinya topi besar Terran. Kali ini orang-orang dari keluarga itu datang ke keramaian dan hiruk-pikuk, dan mereka takut akan menjadi kecurigaan bahwa Kaisar-Kaisar akan curiga. Investigasi komandan itu benar-benar kuat.
Rencana luar biasa seperti ini akan datang jika kamu tidak menerimanya. Saat dia berbicara, wajah Yesuan sudah melayang sedikit kekaguman, dengan kekaguman, dan cahaya dan panas, bahkan Canas tidak bisa menahannya. Hei, rencana yang luar biasa, maksudmu sistem ini? Tentu saja, apa kepala komando ini? Bisakah kamu memiliki kontingensi semacam ini? Hanya bercanda, di tengah-tengahnya, Canas tanpa sadar mengembalikan sebuah kalimat. Ketika dia mengatakan bahwa dia setengah waktu, dia perlahan-lahan memahami arti kata-kata Yesuan. Setelah perubahan sekecil apapun, bahkan jika penampilannya berubah, dia dengan bangga mengangkat jarinya dan menunjuk ke otaknya sendiri. Adegan seperti itu, hampir membuat Yesuan tertawa, dan akhirnya berhasil menahannya, lehernya tebal, tetapi untungnya dia sengaja berpura-pura bersemangat dan bersemangat saat ini, tetapi itu tidak mengungkapkan isinya. Jadi, masalah Wensing sudah beres. Karena Terran sudah datang ke armada elit, maka dikhawatirkan akan segera memulai perang. Dalam hal ini, seluruh medan bintang nyamuk hitam akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat itu, kemungkinan membunuh Wensing akan menjadi masalah besar. Anda dapat melakukannya dengan melihatnya. Singkatnya, saya lega bahwa saya memiliki bagian dari masalah ini, dan saya harus tutup mulut. Alasan mengapa Yesuan sengaja mengatakan ini adalah untuk membuat Canus merasa lega. Pihak lain benar-benar tercengang, dan kemudian dia menatap Yesuan dengan sangat dalam. Setelah memastikan bahwa Canus telah mematahkan pikiran untuk mengambil kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri, Yesuan sekali lagi berkata, jika demikian, saya akan kembali ke bintang nyamuk hitam terlebih dahulu. Di satu sisi, perkiraannya juga kacau, dan saya akan siap untuk itu. Di sisi lain, pemandangan yang saya munculkan di sini tidak nyaman untuk dilihat. Jika itu ditransmisikan ke telinga Wensing, saya khawatir itu akan hidup. Mengenai hal ini, Canas mengangguk, tetapi tidak banyak bicara, dibandingkan dengan membunuh Yesuan, dia merasa bahwa anak ini akan memiliki kesempatan untuk membuat panggilan di masa depan, dan kemudian menggunakannya untuk tumbuh dan menggunakannya. Itu akan lebih besar. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Yesuan, dia juga merupakan peserta dalam masalah ini, dan tidak mungkin untuk mengungkapkan berita itu. Segera, Yesuan meninggalkan Moyu, dan tidak mengorbankan lubang itu, langsung menyembunyikan bentuk tubuhnya, disilangkan oleh daging, melalui atmosfer bintang nyamuk hitam, menuju kedalaman kota nyamuk hitam di depan tanah. Puncak nyamuk hitam jatuh. Pada saat yang sama ketika Yesuan kembali ke kuil, armada elit dinasti abadi datang, dan berita tentang pemboman pasukan iblis akhirnya diluncurkan dari armada kerajaan di luar atmosfer ke atmosfer. Kota nyamuk hitam. Seluruh kota nyamuk hitam berada dalam keadaan kacau, dan orang-orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, tetapi sayangnya, karena atmosfer, mereka tidak dapat melihat apapun. Pada titik ini, para iblis di kota nyamuk hitam senang bahwa armada keluarga kerajaan akan datang. Kalau tidak ada yang menghalangi mereka. Nyamuk hitam akan bertarung sendiri. Ini pasti lebih cepat. Setidaknya armada kerajaan ini juga memiliki benteng raksasa berukuran bintang berdiameter 20.000 meter, dan bintang nyamuk hitam. Sekarang bahkan menjadi benteng besar dengan diameter 10.000 meter. Meskipun ada banyak pemain kuat, peperangan armada semacam ini di langit komet, kecuali kekuatan individu mencapai tingkat tertentu, seperti setidaknya lubang di langit, kalau tidak, itu hanya akan direduksi menjadi umpan meriam. Dan sama seperti seluruh kota nyamuk hitam dalam kekacauan, dan dengan cepat menyebar ke area bintang nyamuk hitam yang ditempati oleh seluruh bintang nyamuk hitam atau bahkan seluruh suku nyamuk hitam, pendeta kanan suku puncak nyamuk hitam, imam besar kekaisaran setelah menerima berita dari armada kerajaan di luar atmosfer, Wensing tiba-tiba hancur. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa melihat apapun, dia masih melihat keluar jendela dan menatap langit dan langit malam. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpuasan. Sialan, 10 bintang, 1 kelas bintang. Ini setidaknya letnan pasukan abadi. Siapa yang akan datang ke sini? Orang tua itu terlalu impulsif, tindakan yang begitu penting, tanpa pemberitahuan sebelumnya, begitu terburu-buru, bagaimana saya bisa menghadapinya? Pada saat ini, jika Yesuan ada di sini, dan mendengar kata-kata dari kata-kata Wen Sun sendiri, saya khawatir saya akan terkejut dengan dagu di tempat. Orang tua ini sebenarnya adalah mata-mata dari kekaisaran abadi Terran yang dimasukkan ke dalam kelompok iblis. Masalah ini sebenarnya secara tidak sengaja dibutakan oleh Yesuan.
Tentu saja, meskipun Wensing adalah pengacau teran, ia hanya dibeli untuk beberapa kepentingan atau alasan lain. Mirip dengan situasi Canas, bukannya mereka bukan iblis. Apakah itu Wensing atau Canas, mereka tetap iblis sejati. Bagaimanapun, kualitas unik dari kekuatan spiritual iblis benar-benar tidak palsu. Selama bertahun-tahun, Yesuan adalah satu-satunya pengecualian. Hanya, benar-benar dapat menggunakan tubuh manusia, sulit untuk hidup di otak untuk memadatkan sumber spiritual dari bakat magis. Sepertinya Kaisar Xuan yang disebut ini benar-benar penting bagi dinasti abadi. Kalau tidak, Legiun Abadi tidak akan pernah datang secepat ini. Setelah berteriak tidak puas, Wensing masih berbisik pada dirinya sendiri, tetapi emosinya dengan cepat menjadi tenang, alisnya menegang, dan dia mulai memikirkan tindakan balasan di depan situasi ini. Pihak lain hanya memperingatkan sifat pemboman. Sekadar catatan, meskipun sikapnya keras, dan jika Anda tidak menyerahkan Kaisar Xuanzi, maka itu pasti akan dibombardir sepenuhnya, tetapi setidaknya mengungkapkan pesan, yaitu, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat menghubungi Kaisar. Sial, apa yang disebut Xuan Huangzi pada akhirnya? Sebenarnya, dia dipimpin oleh kejahatan yang begitu besar, dan itu tidak baik. Kali ini, pertempuran komprehensif antara alam semesta pertama dan alam semesta ketiga sangat mungkin akan pecah lebih awal. Bagaimanapun, mari kita tinggalkan tempat ini dan katakan, masuklah ke kapal perang, bintang nyamuk hitam ini tidak bisa lagi tinggal, tempat yang mati, jika pihak lain dipaksa untuk maju, kolom cahaya energi dari meriam pemusnah super akan jatuh beberapa kali. Seluruh bintang nyamuk hitam semuanya ada di langit, tetapi itu adalah benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Sinar energi meriam pemusnah super, jika dibuka secara maksimal, dapat mencapai 20.000 meter, dan kecepatannya cepat, ia akan langsung menuju ke tanah. Saya khawatir kecepatan pendeta ini mungkin tidak dapat lolos dari jangkauannya. Aku memikirkannya, bahkan jika Wensing keluar dari kuil, dia mengangkat tangannya dan memanggil kuil leluhur untuk menyembahnya. Dia menyuruhnya untuk memperhatikan pendeta tinggi, dan mengatakan bahwa dia sedang mengawasi perang dan kembali ke armada kerajaan. Seluruh tim juga harus siap untuk pertempuran segera. Sinar energi dari senjata angkatan laut armada laut dapat datang kapan saja. Setelah mengakui semua ini, Wensing meninggalkan bintang nyamuk hitam meskipun dia ditemani oleh beberapa orang kepercayaan yang menyertainya, dan mengambil 2 kapal patroli kecil dan bergegas ke atmosfer. Dan dia memutuskan dalam perjalanan, ke armada kerajaan di luar atmosfer, dan tidak pernah pergi ke nomor iblis andalan tempat Canas berada, tetapi untuk memilih benteng besar berdiameter 10.000 meter untuk duduk di kota. Bagaimanapun, armada elit pasukan abadi yang dibawa saat ini terlalu mengerikan. Benteng kecil berukuran 50.000 meter tidak akan muncul dalam beberapa perang skala kecil Terran dan Celestial. Meriam pemusnah super berdiameter 20.000 meter, jika Anda benar-benar ingin kehabisan energi, Anda dapat membunuh pasukan iblis dengan satu tembakan. Bagaimanapun, diameter iblis hanya 20.000 meter. Saat ini, di armada kerajaan ini, hanya ada benteng kelas Xingyu berdiameter 20.000 meter, yang terlalu mencolok. Bahkan jika pihak lain itu bodoh, dapat dilihat bahwa iblis adalah seluruh armada. Unggulan, saya benar-benar ingin pergi ke sana. Jelas bahwa saya harus menjadi target pertama pihak lain kapan saja dan di mana saja. Berita bahwa Wensing buru-buru pergi dengan cepat disampaikan ke telinga Yesuan. Meskipun lelaki tua itu mengatakan hal-hal baik dan mengeluarkan alasan untuk mengawasi perang, Yesuan melihatnya sekilas. Dia jelas tidak ingin tinggal dalam kegelapan. Bintang nyamuk adalah target kematian. Lagi pula, kali ini, Terran jelas bukan lelucon, dan itu adalah benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Sinar energi berdiameter 280 meter itu mengerikan. Dalam pertempuran masa lalu antara Tianji dan Federasi Wanluo, benteng kecil berdiameter 50.000 meter ini belum muncul, tetapi itu benar-benar langka, dan pada dasarnya digunakan sebagai kekuatan penentu dalam periode perang selanjutnya. Ketika perang baru saja dimulai, itu pada dasarnya duduk di belakang. Seperti saat ini, itu dipaksa pergi ke pintu oleh orang-orang, dan itu adalah benteng kecil. Ini benar-benar untuk kehidupan manusia, yaitu, tingkat Gua Wensing harus ditakuti. Tentu saja, dinasti abadi Terran memiliki benteng berbintang asli berdiameter 100.000 meter, atau 100 km.
Di base camp kebangsaan Tianji, ada beberapa benteng bintang dengan diameter 100.000 meter. Ini banyak sekali yang menuju ke langit. Pusat kekuatan kosmik pertama di National Base Camp melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan Tianji dikatakan memiliki ukuran diameter 1 juta meter, yaitu benteng super dengan diameter 1000 kilometer. Itu adalah dinasti abadi Terran, dan saya belum pernah mendengar tentang benteng super setinggi 1 juta meter. Mungkin, benteng super berskala diameter 1 juta meter, hanya kelompok etnis Tianji, yang awalnya adalah kelompok robot, yang dapat dibangun. Skala itu sudah menjadi bintang buatan baja, meskipun dinasti abadi adalah pemimpin kamp sains dan teknologi Terran, tetapi kemampuan di area ini jelas lebih rendah daripada kelompok etnis mekanik. Bahkan jika keluarga Tianji benar-benar memiliki benteng super berdiameter 1 juta meter ini, yaitu 1000 kilometer, diperkirakan bahwa seluruh kelompok etnis mereka hampir merupakan kartu pamungkas dari sarang lama, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, benteng sejati berdiameter 100.000 meter, yang disebut keberadaan benteng besar, dapat dianggap sebagai kekuatan pamungkas dari dinasti pamungkas di kamp teknologi Tianji dan Terran. Kekuatan pamungkas ini, kecuali jika itu adalah pertempuran hidup dan mati yang komprehensif antara Terran dan Celestial, umumnya akan terkendali dan tidak akan mudah digunakan. Sama seperti senjata nuklir bumi masa lalu Yesuan, siapapun yang bergerak lebih dulu akan menjadi pasif, dan perkembangan pertempuran tindak lanjut akan sulit dikendalikan. Artinya, dalam pertempuran pertama antara Terran dan Celestial, benteng kecil berdiameter 50.000 meter ini sudah merupakan kekuatan paling kuat yang dapat terjadi dalam keadaan normal. Dari sini, tidak sulit untuk memahami bahwa Wen Xing adalah pendeta bangsawan dari kota Kaisar. Dalam menghadapi kemunculan benteng kecil yang tiba-tiba, dia akan sangat bingung. Orang tua itu takut meninggalkan bintang nyamuk hitam. Jika itu bukan kecelakaan, dia mungkin tidak akan pergi ke iblis andalan, tetapi akan memilih untuk pergi ke benteng berdiameter 10.000 meter. Di tengah-tengah kemuliaan, Yesuan berpikir bahwa tiba-tiba dia menyeringai dan tertawa, dan dia sangat senang sehingga dia ingin membelai. Itu benar-benar hal yang baik untuk dilakukan. Jelas bahwa itu adalah pendekatan proaktif. Kemudian, begitu perang berakhir, di bawah kekacauan, periksa kapan saja, Nas dapat menggunakan pemusnahan senjata penghancur raksasa pertahanan. Jika kedua meriam itu jatuh, mereka dapat menghancurkan hantu-hantu tua menjadi sampah. Orang tua itu takut dia tidak dapat memikirkannya. Karena pilihan yang dia buat karena takut mati, pada akhirnya, dia benar-benar menjadi penggalian kuburnya sendiri. Hahaha, menyeringai, dan tulang-tulang abu-abu yang bergegas dan Zuo Fengtai telah berjalan berdampingan ke kuil, yang jelas untuk kedatangan armada manusia. Bahkan jika Yesuan menyingkirkan tawa itu, dia mengangkat tangannya dan berkata bahwa mereka duduk, dan pada saat yang sama, pikirannya berjalan cepat, dan mulai memikirkan tindakan balasannya sendiri dalam masalah ini. Jelas, bintang nyamuk hitam itu benar-benar tak terhentikan. Senjata pemusnah super berdiameter 20.000 meter di benteng kecil itu bahkan dikejutkan oleh garis Wen. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan keras. Pihak lain menginginkan Xuan Huangzi, dan Canas jelas tidak dapat membayarnya. Tidak hanya itu tidak dapat diserahkan, orang itu akan dengan sengaja menambahkan asteris untuk membingungkan orang lain untuk menciptakan semacam orang di tanganku. Namun, itu tidak memberi Anda ilusi, dengan demikian meningkatkan psikologi hewan pengerat pihak lain. Poin ini, pihak lain jelas bisa menebak, tetapi kuncinya adalah mereka tidak bisa yakin, tetapi Kaisar Xuan sangat penting, mereka hanya bisa percaya bahwa mereka memilikinya, jadi, tidak sampai pada titik kepunahan, armada elit pasukan abadi, sama sekali tidak itu akan menembaki pasukan iblis, yang merupakan andalannya, karena begitu itu akan benar-benar merobek wajah, menunggu kematian dan kematian sang pangeran. Dari sudut pandang ini, sebenarnya, iblis adalah yang paling aman, tetapi sayangnya, hantu tua Wen Xing bingung untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa melihat melalui ini. Dia benar-benar ingin dibunuh oleh Canas, dan dia seharusnya pantas. Namun, meskipun armada Terran tidak akan dengan mudah memusnahkan iblis, tetapi untuk mencegah, komandan yang berbicara dengan mereka di kapal induk iblis selalu tidak mau membayar, bahkan tanpa memberikan pernyataan yang pasti. Satu-satunya kasus armada Terran apa yang bisa dilakukan jelas untuk menembaki kapal perang atau benteng lain untuk pencegahan. Setelah mencoba situasi ini beberapa kali, jika masih tidak membuahkan hasil,
pada akhirnya, mereka harus mengarahkan moncongnya ke bintang nyamuk hitam. Lagi pula, dibandingkan dengan kapal perang dan benteng luar angkasa yang dapat dibangun kembali, bintang nyamuk hitam cocok untuk iblis untuk bertahan hidup. Bintang itu, jika harus dibombardir, akan hilang sepenuhnya. Itu akan selalu menjadi kenangan, dan mesin rentian akan menjadi lebih kuat, dan tidak mungkin untuk memulihkannya. Oleh karena itu, untuk mencapai pencegahan terbesar, satu-satunya pilihan bagi armada Terran hanyalah menghancurkan bintang nyamuk hitam. Oleh karena itu, bintang nyamuk hitam, kemungkinan besar, tidak dapat diselamatkan. Untuk ini, Yesuan secara alami tidak memiliki perasaan. Meskipun dia adalah orang suci nyamuk hitam, tetapi ketika orang suci itu juga memiliki tujuan, memang benar untuk mengatakan bahwa ketika bintang nyamuk hitam dihancurkan, dia menjadi tunawisma. Lebih mudah untuk kembali ke orang-orang suci di pengasingan. Cukup gunakan sarana umum untuk mendapatkan benteng luar angkasa, dan kemudian Anda dapat menghancurkan nama nyamuk hitam, dan menggunakan benteng luar angkasa sebagai base camp. Mudah untuk menemukan sumber melahap. Dari sudut pandang ini, sebenarnya, Yesuan masih berharap bahwa bintang nyamuk hitam akan dihancurkan, sehingga dia akan dapat berlarian dengan cara yang sama, bahkan jika Raja Sihir memiliki perintah untuk datang, dapat sepenuhnya berpura-pura tidak menerimanya, menempatkan bagian dalam benteng luar angkasa. Sistem komunikasi jaringan bintang akan membuat sedikit masalah. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya. Yesuan berpikir lebih dan lebih. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah orang suci nyamuk hitam, untuk menemukan sumber menelan, tidak ada yang bisa lari keluar, cepat atau lambat. Harus curiga. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan membuat keputusan bahkan jika dia menggertakkan giginya, dan menoleh ke kiri Feng Tai dan tulang abu-abu dua orang, Sen Seng, menurut analisis saya, jumlah nyamuk hitam tidak dapat disimpan. Terran kali ini adalah tingkat bintang Yishui, andalannya adalah benteng kecil, meskipun orang-orang Tianji memiliki kekuatan tempur yang sama, mereka tidak dapat mengejar dalam waktu singkat. Panglima Armada Terran juga memahami hal ini. Tujuan mereka adalah untuk mencapai tujuan akhir dari kekuatan besar ini sebelum pasukan surgawi dari Celestial tiba. Pengejaran Canas bukanlah seorang pria, dan dia juga sedang bermain Tai Chi. Komandan Armada Terran hanya dapat memilih untuk menghancurkan beberapa kapal perang dan benteng untuk memaksa Nas menyerah. Pada akhirnya, nyamuk hitam pasti menjadi target penguncian mereka. Setelah mengatakan itu, Yesuan mengucapkan sepatah kata, dan matanya menyapu beberapa pengintai suku yang mengikuti Zhuo Fengtai dan Grey Hitler dan kemudian memimpin. Katakan ini, bukan untuk menganalisis situasi dengan Anda, tetapi untuk saya ingin Anda menyampaikan situasi ini ke semua kota di seluruh bintang nyamuk hitam sesegera mungkin, dan berusaha untuk membuat setiap bintang master tahu, sehingga mereka akan mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan mereka dan kemudian membenci tingkat tinggi suku kita. Lagi pula, ada lebih sedikit yang bersedia menyerahkan tanah air mereka. Dalam hal ini, Yesuan bukanlah orang yang dibuat-buat, tetapi orang yang sentimental. Dia ingat bumi yang telah dinamai sebagai Bintang 9 oleh Republik Federal Van Roo. Meskipun secara nominal, bumi sekarang adalah planetnya, tetapi saya belum kembali dalam waktu yang lama, dan saya tidak tahu bagaimana semua orang di planet ini hidup. Meskipun beberapa orang tua yang penting telah dipindahkan ke dunia abadi tubuh, tetapi dunia abadi masih tumbuh. Untuk membiarkan kelompok orang tidak terpengaruh, Yesuan meminta agar sistem yang melahap mengatur benua tempat mereka tinggal benar-benar tertutup. Meskipun tenang dan damai, tetapi sebelum Yesuan tumbuh sampai batas tertentu, atau sampai dunia abadi tumbuh sampai batas tertentu, itu adalah Yesuan, dan tidak ada cara untuk bertemu dengan mereka. Semua ini, sebelum dia berada di lubuk hatinya, atau karena perubahan dan peluang pengalaman satu demi satu, hampir tidak ada waktu luang untuk merasakan, untuk merenungkan semua ini. Namun pada saat ini, dengan bintang nyamuk hitam yang tiba-tiba mengalami perubahan semacam ini, Yesuan juga merupakan sentuhan pemandangan, akan lebih banyak pikiran-pikiran ini di dalam hati. Pada saat yang sama, perasaan-perasaan yang tidak dapat dijelaskan seperti bebas dari penyakit inilah yang membuatnya semakin yakin bahwa ia akan tumbuh dewasa secepat mungkin dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ini adalah semacam sublimasi dalam keadaan pikiran, dan perasaan ini tidak asing baginya. Belum lama ini karena sublimasi dalam keadaan pikiran inilah ia menerobos 2 langkah kecil. Oleh karena itu, pada saat ini,
ketika ia merasakan keadaan pikirannya sendiri dengan perasaan-perasaan yang tiba-tiba tidak dapat dijelaskan, dan sekali lagi memiliki perasaan misterius dari meditasi dan meditasi, reaksi pertama Yesuan adalah terkejut. Apakah ini kesempatan lain untuk menerobos lagi? Kesempatan untuk menerobos keadaan pikiran semacam ini selalu ditemukan dan tidak dapat dicari. Orang-orang kuat pada umumnya harus menyembah Buddha sekali seumur hidup, tidak menyangka bahwa mereka dapat bertemu 2 kali berturut-turut. Tuhan begitu baik, kesempatan seperti ini, dapatkah Anda menyia-nyiakannya? Berpikir seperti ini, Yesuan tidak berniat untuk memperhatikan kehancuran bintang nyamuk hitam. Dia hanya memiliki hati yang sedih. Bagaimanapun, ada banyak nyamuk hitam biasa yang tidak bersalah di bintang nyamuk hitam, tetapi sekarang dia adalah pengakuan semacam ini juga merupakan banyak usaha. Kemudian, apakah mereka dapat lolos dari perampokan ini hanya dapat melihat ciptaan mereka sendiri? Sebagai manusia, Anda dapat melakukan ini sejauh yang Anda lakukan dengan benar. Oke, belum terlambat, jangan ganggu Anda, jangan terburu-buru, atur semua kapal perang dari seluruh bintang nyamuk hitam, cobalah untuk membawa pergi setiap suku. Setelah mengatakan itu, Yesuan melambaikan tangannya dan berbalik untuk berjalan di kamarnya sendiri. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-katanya, apakah itu Abu atau Lefeng, ada sedikit penghujatan, meskipun mereka telah menjadi budak sihir Yesuan. Tetapi kekuatan budak sihir ada di sini, itu ada di otakmu sumber spiritual nukleasi nuklir pada saat yang sama tidak memengaruhi ingatan dan kebiasaan berpikirmu sebelumnya. Dengan cara ini, budak iblis yang telah ditanam dengan perbudakan dapat menyempurnakan urusan neraka. Tetapi dengan cara yang sama, ini juga secara langsung mengarah pada iblis yang menjadi budak sihir. Meskipun mereka telah menjadi budak dan budak karena inti sumber mereka memiliki semacam kepatuhan dan kesetiaan kepada Yesuan, tetapi pada saat yang sama keterikatan paling mendalam dari kesadaran asli mereka akan tetap terpelihara dan tetap ada. Hanya saja sekarang itulah yang ingin kamu lakukan setelah kesetiaan kepada Yesuan. Zuo Fengtai dan Ashuda adalah panglima besar dan pendeta tinggi dari nyamuk hitam. Meskipun mereka tertarik, perasaan mereka tentang nyamuk hitam masih tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena alasan ini, dalam menghadapi krisis kelangsungan hidup nyamuk hitam, rasa kesetiaan mereka kepada Yesuan di hati mereka, meskipun tidak mungkin diubah, setidaknya sampai mereka memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kekuatan perbudakan. Namun dengan cara yang sama, di bawah kesetiaan semacam ini kepada Yesuan, mereka khawatir tentang bintang nyamuk hitam saat ini. Namun, kekhawatiran semacam ini bagi suku-suku, bahkan mereka sendiri tidak berdaya, penindasan perbudakan seperti alam, dan kecemasan mereka tentang suku itu seperti emosi lusa. Alam menekan emosi, membuat mereka merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Sama seperti berjuang. Sekarang, apa yang dikatakan Yesuan persis seperti yang mereka harapkan. Dapat dikatakan bahwa kata-kata sederhana Yesuan sepenuhnya memecahkan naluri bawaan Zuo Fengtai dan guru abu-abu. Keterikatan yang menyakitkan antara emosi lusa, biarkan seluruh tubuh dan pikiran mereka. Pada saat ini, dalam sekejap, mereka akan benar-benar rileks dan hati seperti ini akan berubah dari ketegangan ekstrim menjadi perubahan tiba-tiba dari relaksasi total. Terkadang, akan ada kecelakaan. Yang disebut naik turun emosi berarti ini. Yesuan, yang berpaling, tidak menyadari bahwa pada saat ini, Zuo Fengtai dan Grey Muller memiliki sepasang mata merah yang jernih. Tampaknya ada ketertarikan yang tidak disengaja, dan itu bukan kilatan. Dan mati, tetapi bertahan selama sekitar 2 atau 3 detik. Kemudian menghilang lagi, dan dipulihkan lagi. Semua ini, meskipun Yesuan tidak memperhatikan, tetapi nyamuk-nyamuk malang yang telah berdiri di samping mereka, tetapi mereka terlihat jelas dan jelas di mata. Sama seperti Zuo Fengtai dan Grey Muscle yang secara tidak sengaja terpesona, mata nyamuk malang itu sangat cerah, memperlihatkan rasa terkejut, tetapi segera mereka diambil lagi olehnya. Baru setelah Zuo Fengtai dan Grey Hitler mengambil mata yang sama menarik perhatian di belakang mereka, beberapa setan berwajah merah berbalik dan mata nyamuk-nyamuk malang itu hancur lagi. Matanya, dengan sentuhan pesona yang mempesona, selalu mengunci bagian belakang Zuo Fengtai dan Grey Muller. Sudut mulut, juga perlahan-lahan menguraikan senyum rahasia, tidak terduga. Ketika Zuo Fengtai dan Grey Hitler pergi, Yesuan sudah memasuki kamarnya sendiri, dan duduk berlutut dan memasuki kondisi kultivasi. Terobosan kondisi pikiran dapat dipenuhi dan tidak dituntut,
tetapi terobosan kondisi pikiran tidak berarti bahwa kultivasi pasti akan menerobos bersama. Terobosan kondisi pikiran terakhirnya, alasan perbaikan alam secara alami telah menerobos, karena pada saat itu berada dalam kondisi perbudakan penuh yang kental. Kekuatan roh sedang dipelajari dari sejumlah besar binatang suci. Meskipun kekuatan spiritual adalah cara iblis mengolah dan meningkatkan kekuatannya, dan tidak ada hubungannya dengan biksu manusia, tetapi Yesuan sekarang adalah biksu manusia, tetapi ia memiliki inti spiritual iblis, dan ia jelas telah menjadi sejarah. Keterasingan, apakah itu kekuatan spiritual iblis atau cara biksu manusia meningkatkan kultivasinya, pada kenyataannya, telah mampu membuat wilayah dan pengaruhnya. Itu hanya mode pertumbuhan kekuatan yang paling umum dan umum dari biksu manusia, yang merupakan kekuatan manusia yang paling umum dan umum. Pengaruh sumber spiritual dalam kelompok demokrat dan pengaruh kultivasinya pada wilayah lebih tersembunyi. Pada saat ini, dia sekali lagi secara tak terduga menemukan keadaan sublimasi yang langka. Jika Yesuan tidak melakukan apa-apa, maka peningkatan terobosan keadaan pikiran ini pada akhirnya tidak akan tercermin dalam wilayah kultivasi. Paling-paling, saat berikutnya ia mencapai kemacetan alam, itu sangat mudah. Namun, ini bukanlah yang diinginkan Yesuan. Baginya, prioritas utama adalah meningkatkan sebanyak mungkin sesegera mungkin. Lagi pula, selain krisis yang telah dihadapi sebelumnya, kedatangan tiba-tiba Terran Immortal Legion adalah untuk Yesuan. Sebenarnya, itu juga merupakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Dalam hal ini, setiap peningkatan di alam-alam, keberaniannya bisa sedikit lebih banyak. Oleh karena itu, kesempatan seperti itu, ia sama sekali tidak mungkin menyerah. Dalam hal apapun, harus memanfaatkan kesempatan dari kecelakaan ini, biarkan kultivasi mereka sendiri sebagai alam, sekali lagi menerobos promosi. Dengan pemikiran seperti ini, Yesuan telah mencurahkan hampir seluruh pikirannya untuk kultivasi ini. Bahkan jika ia telah mengumpulkannya sebelumnya, ia tidak mau menggunakannya, tetapi bermaksud untuk menggunakannya di masa depan. Dalam 6 metamorfosis, ribuan otak iblis yang digunakan untuk membantu dampak diambil oleh ribuan giginya dan dilemparkan langsung ke sistem menelan. Pada saat yang sama, instruksi dikeluarkan untuk membiarkan sistem segera menangkap semangatnya. Kekuatan sumbernya, mengenai asal-usul nuklir bintang, kali ini dia bahkan lebih berdarah. Ketika dia berlatih, dia pada dasarnya mencoba memanfaatkan sumber nuklir bintang tingkat rendah, seperti putih tingkat pertama, karena dia tidak dapat mengangkat mulutnya sendiri. Inti bintang atau inti bintang merah muda tingkat kedua dan seterusnya. Tetapi kali ini, untuk meraih kesempatan untuk menyublim sebanyak mungkin, Yesuan melemparkan sumber nuklir bintang dari sistem fagositosis, yang semuanya berkualitas tinggi. Dalam inventaris di tangannya, sumber nuklir bintang ungu 7 tingkat memiliki 21 kubik, hitam tingkat 8 adalah 2 kubik, dan 9 tingkat teratas, ukuran dan volume kepalan tangan, totalnya 107. Dia tidak mau menggunakan 9 tingkat 9 warna, tetapi itu adalah harta yang tidak dapat ditemukan dalam legenda. Jangan lihat 107 saat ini. Setelah itu, alamnya tinggi. Saat Anda menerobos, gunakan satu bagian pada satu waktu. Saya khawatir itu tidak cukup. Itu tidak bisa disia-siakan. Tetapi hitam tingkat 8 tidak masalah. Oleh karena itu, kali ini, Yesuan melemparkan sumber nuklir bintang dari sistem fagositosis, yang merupakan ungu 7 tingkat kubik, dan hitam 8 tingkat seluas 1 kaki persegi. Jangan lihat hanya 1 meter persegi dan 1 kaki persegi. Itu hanya ini. Di antara para biksu ras manusia, lubang hitam adalah yang terkuat, dan Yesuan hanya digunakan untuk kultivasi dan konsumsi 1 kali. Sebagai imbalan atas keberadaan lubang hitam di ras manusia, Anda hanya bisa menghela nafas dengan pergelangan tangan Anda. Sekali kultivasi, tetapi menembus 2 ordo, kegembiraan tak terduga semacam ini, Yesuan seringkali sebelum memasuki lingkungan berbintang, tetapi setelah memasuki lingkungan berbintang, hanya 2 kali. Sekali di mayat kota terlarang, kedua kalinya, itu adalah terobosan terakhir dari keadaan pikiran, kecelakaan itu datang. Kali ini, yang Yesuan nantikan juga adalah jin kedua berturut-turut. Bukannya dia telah memiliki 2 pengalaman pertama, jadi nafsu makannya menjadi lebih besar, tetapi karena tingkat hierarkinya saat ini hanya pada tingkat ke-8 meteor, yang sangat kritis. Jika Anda hanya maju ke tahap pertama, maka dia masih di meteor, meskipun itu adalah kesempurnaan besar tingkat 9,
tetapi tingkat peningkatan kekuatannya, seperti itu. Tetapi jika dua tahap dinasti jin berbeda, maka dia akan melangkah ke satelit tingkat pertama. Kesempurnaan agung tingkat ke-9 meteor adalah alam terbesar kedua, tetapi satelit tingkat pertama, meskipun itu hanya tahap awal dari lingkungan ini, sebenarnya adalah alam ketiga. Rentang alam besar, perubahan kekuatan, tidak sesederhana terobosan antara langkah kecil di alam yang sama. Oleh karena itu, Yesuan akan menantikannya. Tetapi sama, ini juga berarti bahwa untuk mencapai ini dengan sukses, kesulitannya juga luar biasa. Justru karena titik inilah Yesuan akan memiliki darah yang begitu berat, dan itu masih merupakan kekuatan spiritual iblis, dan kultivasi biksu manusia sebagai kekuatan, sambil bekerja keras untuk mempromosikan. Ini adalah pendekatan bercabang dua, ditambah dengan ambisi keadaan pikiran, bahkan saat ini, bahkan tahap kedua jin, adalah lompatan alam besar. Dalam pandangan Yesuan, kemungkinan keberhasilan tidak sepenuhnya tidak ada. Kerja keras membuahkan hasil, atau kesempatan itu hanya untuk mereka yang siap. Justru karena persiapan Yesuan cukup, apakah itu untuk meningkatkan inti spiritual otak iblis, atau untuk meningkatkan asal inti manusia, dia telah dipersiapkan. Ditambah dengan kesempatan untuk menyublimkan suasana hati, kali ini, 3 cabang, Yesuan, bagaimanapun juga, masih memiliki keinginan. Hei, selamat kepada tuan rumah, alam semesta. Alam saat ini, satelit tingkat pertama.